Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anabila Sukma Lestari dengan NIM 22231011119 dari kelas C dan teman saya. Nama saya Putri Nur Eliza, NIM 22231111120 dari kelas C. Di sini kami akan memaparkan tentang istilah anatomi pada tubuh manusia. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal atau imajiner berikut ini. 1. Garis tengah atau sagittal merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah, di antara kaki yang membagi sisi menjadi dua, kanan dan kiri. 2. Pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan interior. 3. Pembelahan sagittal membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sejajar dengan garis tengah. 4. Pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka juga ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal atau imajiner berikut ini. Yang pertama, garis tengah atau sagittal merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal, menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah, di antara kaki yang membagi sisi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Yang kedua, pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian superior dan inferior. Yang ketiga, pembelahan sagittal membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri sejajar dengan garis tengah. Yang keempat, ada pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian anterior dan posterior. 1. Anterior, lebih dekat ke depan. Contohnya adalah lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, posterior, yaitu lebih dekat ke belakang. Contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga, superior, bagian atas. Contohnya adalah mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat, ada inferior, yaitu bawah. Contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, dextra, bagian kanan. Yang keenam, sinistra, yaitu bagian kiri. Yang ketujuh, internal, bagian dalam. Yang kedelapan, eksterna, yaitu bagian luar. Yang kesembilan, parietal, yaitu lapisan luar. Yang kesepuluh, ada visceral atau lapisan dalam. Yang ke-11, proximal atau mendekati batang tubuh. Yang ke-12, ada distal, yaitu menjauhi batang tubuh atau ujung. Yang ke-13, lateral, yaitu bagian samping. Yang ke-14, ada medial atau bagian tengah. Yang ke-15, ada ventral, yaitu bagian depan ruas tulang rusuk. Yang ke-16, ada dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang rusuk. Yang ke-17, horizontal, yaitu bidang datar. Yang ke-18, ada vertikal atau bidang tegak. Yang ke-19, ada ascendant, yaitu bagian naik. Yang ke-20, descendant, yaitu bagian turun. Yang ke-21, yaitu cranial, bagian kepala. Yang ke-22, ada caudal, yaitu bagian ekor. Yang ke-23, ada sentral, yaitu bagian tengah. Yang ke-24, ada transversal atau potongan melintang. Yang ke-25, ada longitudinal, yaitu potongan memanjang. Yang ke-26, ada perifer atau tepi. Yang ke-27, superficial, yaitu dangkal atau dekat dengan permukaan. Yang ke-28, ada profunda, yaitu dalam atau jauh dengan permukaan. Yang ke-29, palmar, yaitu ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Yang ke-30, ada plantar, yaitu ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. 31, ulnar, yaitu ke arah ulna atau tulang hasta. Yang ke-32, ada radial, yaitu ke arah atas radius atau tulang pengumpil. 33, tibial, yaitu ke arah tibia atau tulang kering. Yang ke-34, ada fibular atau ke arah fibula atau tulang betis. Yang pertama, ada anterior atau lebih dekat ke depan, contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Yang kedua, posterior, yaitu lebih dekat ke belakang, contohnya yaitu jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Yang ketiga, ada superior, yaitu bagian atas, contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Yang keempat, inferior,
yaitu bawah. Contohnya pusat terletak inferior terhadap payudara. Yang kelima, dextra, yaitu bagian kanan. Yang keenam, sinistra, yaitu bagian kiri. Yang ketujuh, ada internal atau bagian dalam. Yang kedelapan, eksterna, yaitu bagian luar. Yang kesembilan, ada parietal atau lapisan luar. Yang kesepuluh, visceral, yaitu lapisan dalam. Yang ke-11 ada proksimal atau mendekati batang tubuh. Yang ke-12, distal, yaitu menjauhi batang tubuh atau ujung. Yang ke-13 ada lateral, yaitu bagian samping. Yang ke-14, medial atau bagian tengah. Yang ke-15 ada ventral, yaitu bagian depan ruas tulang rusuk. Yang ke-16, dorsal, yaitu bagian belakang ruas tulang rusuk. Yang ke-17 yaitu ada horizontal, yaitu bidang datar. Yang ke-18, vertika, yaitu bidang tegak. Yang ke-19 ada ascendant atau bagian naik. Yang ke-20 ada descendant, yaitu bagian turun. Yang ke-21 ada kranial atau bagian kepala. 22 ada caudal, yaitu bagian ekor. Yang ke-23 ada sentral, yaitu bagian tengah. 24 transversal, yaitu potongan melintang. Ke-25 ada longitudinal atau potongan memanjang. 26 perifer, yaitu tepi atau pinggir. Yang ke-27 ada superficial, yaitu dangkal atau dekat dengan permukaan. 28 profunda, yaitu dalam atau jauh dengan permukaan. Ke-29 yaitu ada palmar atau yaitu ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. 30 plantar, yaitu ke arah plantar pedis atau anggota gerak bawah. Ke-31 ada ulnar, yaitu ke arah ulna atau tulang hasta. 32 radial, yaitu ke arah radius atau tulang pengupil. Yang ke-33 ada tibial, yaitu ke arah tibia atau tulang kering. 34 fibular, yaitu ke arah fibula atau tulang betis. Posisi anatomi atau berdiri, contohnya sebagai berikut, yaitu pada posisi ini, tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tukai kaki lurus sempurna. Yang kedua ada posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas dan semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi dengan perbedaannya yaitu hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Yang ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Seperti gambar di samping ini. Yaitu pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang keempat ada posisi litotomi, yaitu pada posisi ini tubuh berbaring telentang, paha diangkat vertikal dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap. Kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur kebidanan. Posisi anatomi atau berdiri. Pada posisi ini, tubuh lurus dalam posisi berdiri dengan mata juga memandang lurus. Telapak tangan menggantung pada sisi-sisi tubuh dan menghadap ke depan. Telapak kaki juga menunjuk ke depan dan tukai kaki lurus sempurna. Yang kedua, posisi supin atau terlentang. Pada posisi ini, tubuh berbaring dengan wajah menghadap ke atas. Semua posisi lainnya mirip dengan posisi anatomi, dengan perbedaan hanya berada di bidang horizontal daripada bidang vertikal. Yang ketiga, posisi prone atau tengkurap. Pada posisi ini, punggung menghadap ke atas, tubuh terletak pada bidang horizontal dengan wajah menghadap ke bawah. Yang keempat, posisi litotomi. Pada posisi ini, tubuh berbaring telentang, paha diikat vertikal, dan betis lurus horizontal. Tangan biasanya dibentangkan seperti sayap. Kaki diikat dalam posisinya untuk mendukung lutut dan pinggul yang tertekuk. Ini adalah posisi pada banyak prosedur kebidanan. Yang pertama yaitu fleksi dan ekstensi. Fleksio yaitu membengkokkan, melipat sendi atau gerakan menekuk. Selanjutnya, ekstensio yaitu gerakan meluruskan kembali sendi
Yang kedua, ada adduksio dan abduksio. Adduksio yaitu gerakan mendekati badan. Dan selanjutnya, abduksio yaitu gerakan menjauhi badan. Yang ketiga, rotasio. Rotasio yaitu gerakan memutar sendi. Selanjutnya, sirkumduksio yaitu gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, aduksi, dan abduksi. Yang keempat, ada elevasi dan depresi. Elevasi yaitu gerakan mengangkat. Selanjutnya, depresi adalah gerakan menurunkan. Yang kelima, ada inversi dan eversi. Inversi yaitu gerak memeringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Selanjutnya, eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke luar tubuh. Dan perlu diketahui bahwa istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah di pergerakan kaki. Yang keenam, ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Selanjutnya, pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Nah, perlu diketahui bahwa istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan saja. Yang selanjutnya ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Dan selanjutnya ada eksorotasi, yaitu adalah gerakan rotasi keluar. Sumbu atau aksi gerakan. Yang pertama ada aksi sagital, adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Yang kedua, aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Yang ketiga, aksis longitudinal, yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama yaitu bidang median, yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital, dengan demikian dinamakan medio-sagital. Yang kedua, bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang medio-sagital. Yang ketiga, ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Yang keempat, ada bidang transversal. Letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Pertama, ada fleksi dan ekstensi. Fleksio yaitu membengkokkan atau melipat sendi, gerakan menekuk. Ekstensio yaitu gerakan meluruskan kembali sendi. Yang kedua, ada adduksio dan abduksio. Adduksio yaitu gerakan mendekati badan, dan abduksio yaitu gerakan menjauhi badan. Yang ketiga, ada rotasi atau rotasio. Rotasio yaitu gerakan memutar sendi. Sirkumunduksio yaitu gerakan sirkuler atau pergerakan gabungan fleksi, ekstensi, adduksi, dan abduksi. Yang keempat, ada elevasi dan depresi. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Yang kelima, ada inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, sedangkan eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Perlu Anda ketahui bahwa istilah inversi dan eversi hanya untuk wilayah pergelangan kaki. Supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Perlu Anda ketahui juga bahwa istilah supinasi dan pronasi hanya digunakan untuk wilayah pergelangan tangan. Selanjutnya ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Sumbu atau aksis gerakan. Aksis sagital adalah garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak transversal.
Aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Aksis longitudinal yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Bidang anatomi. Bidang median yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Dengan demikian dinamakan medio-sagital. Selanjutnya ada bidang sagital atau bidang paramedian, yaitu setiap bidang yang sejajar dengan bidang medio-sagital. Selanjutnya ada bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang yang mengandung aksis-aksis transversal dan sejajar dengan dahi dan tegak lurus dengan bidang sagital. Selanjutnya ada bidang transversal, letaknya tegak lurus dengan bidang-bidang sagital dan bidang-bidang koronal. Pada posisi berdiri, posisi bidang horizontal. Istilah anatomi yang menyatakan lubang, saluran, dan ruangan. Yang pertama, foramen, yaitu lubang. Fissura yaitu celah. Selanjutnya, apertus, yaitu pintu. Selanjutnya kanalis yaitu saluran. Selanjutnya, ductus, yaitu pembuluh. Selanjutnya meatus atau liang. Selanjutnya, cavum, yaitu rongga. Yang terakhir ada selula yaitu ruang kecil. Rongga yang terdapat di dalam kepala, yaitu yang pertama adalah rongga tengkorak atau cavum cranialis, yang dimana isinya meliputi otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau cavum orbital, yang isinya yaitu bola mata orbita. Yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi, yang isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat ada rongga mulut yaitu cavum oris, yang isinya lidah dan gigi. Dan yang terakhir ada rongga telinga tengah atau cavum timpani, yang isinya berupa tulang-tulang pendengaran seperti malleus, incus, dan stapes. Rongga yang terdapat dalam kepala meliputi pertama rongga tengkorak atau cavum cranialis, isinya meliputi otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau brainstem. Yang kedua ada rongga mata atau cavum orbital, isinya yaitu bola mata atau orbita. Yang ketiga ada rongga hidung atau cavum nasi, isinya yaitu tempat lewatnya udara pernafasan. Yang keempat ada rongga mulut atau cavum oris, isinya lidah dan gigi. Yang kelima ada rongga telinga tengah atau cavum timpani, isinya berupa tulang-tulang pendengaran atau malleus, incus, dan stapes. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.